Selamat datang di channel Jasa Senapanku dan CV Tris Indonesia dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar perbedaan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi lagi ya unit PCB bocap Predator Pajerokan. Ini saya bacakan dulu ya dari yang pesan dulu. Ini pemesannya dari Bapak atau Mas Zainal Hafifi ya, ini beliau tinggal di Kecamatan Sukowono, Kabupatennya Jember, Jawa Timur ya. Ini terhitung tetangga sendiri, masih satu provinsi ya. Jember itu lumayan nggak jauh banget ya kayaknya ya, kayak rada-rada lupa soalnya. Ya rada-rada lupa inget lah, tapi ya nggak usah dibahas, malah saya kelamaan di sini ya. Buat Mas Zainal ya, Mas Zainal pesan unit PCB bocap Predator Pajerokan Gen 6 kombinasinya full hitam ya. Tapi kalau untuk adapter ini udah apa ya istilahnya, udah nggak ada pilihan, karena yang adapternya itu semua mulai kayak warna merah, tan dan lain sebagainya itu semua pakai adapter yang warna silver Pak ya. Jadi mungkin kalau pengen berharap hitam juga nggak ada gitu ya. Terus beliau ini minta unit larasnya itu yang konvensional gitu ya. Jadi yang kayak buat roket, Hercules, IS itu yang jenis konvensional, dan OD-nya 16 Pak ya. OD 16. Terus alurnya 8. Lalu untuk tabungnya 500 cc, dan untuk apa ini pernya udah pasti depan belakang Mizumi Pak ya, jadi nggak perlu diganti-ganti lagi, udah enak. Dan untuk setelan powernya ini udah seperti biasa. Mungkin kalau Bapak juga belum tahu, ini paling mundur ya, paling mundur udah enak. Dan kalau pengen lepas atau pengen lebih mundur lagi, itu lepas folding atau bikin bocap kayu ya. Kalau bocap kayu itu mudah Bapak ya. Nanti mungkin kalau dirasa bosen yang predatoran, tinggal dibelikan popor kayu, lalu dilepasin ini kayak front taktikal, ini mounting bawah, lalu ada folding, dan folding ke belakang ini ya, ini dilepas sama gripnya udah jadi bocap popor kayu gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, kayak ya ada kelebihan sendiri juga itu. Akhirnya kalau ke depan pengen bocap kayu itu nggak harus beli lagi, cuma dibelikan popornya aja udah sesuai selera di rumah gitu ya. Dan pastinya untuk X-Power, untuk X-Power udah pasti pakai X-Power ya. Semua ini PCB bocap Predator Pajerokan tuh udah pakai X-Power yang X-Power kalau yang sekarang ya. Dan untuk popornya ini pakai MFT, warnanya warnanya hitam, dan gripnya juga warna hitam ya, hitam semua. Dan beliau ini kayaknya nambah bipod gitu ya, makanya bipodnya juga yang warna hitam juga seperti ini Pak ya. Ini seingat saya dan setahu saya, kalaupun mungkin ada tambahan kelengkapan yang lain atau part-part yang lain, itu nantinya bisa dipastikan dikasih biro di sini kok. Nanti Bapak cek ulang juga itu udah sesuai apa belum. Kalau ada kekurangan itu bilang aja ke admin gitu ya. Dan untuk video yang sebelum ini itu kemarin saya juga lupa jelasin bagian tambahan apa aja. Nah makanya itu pasti dikasih biro ya, nanti itu foto yang dikirimkan ke konsumen. Jadi sebelum kirim itu pasti di cross check itu udah sesuai apa belum. Kalau belum ya pasti dilengkapin dulu, baru difotokan ulang, setelah itu di bagian packing gitu ya. Dan saya jelaskan lagi, kalau yang kemarin itu karena saya itu miskom ya, ada sedikit miskom. Kemarin itu saya dikasih tahu sama marketingnya itu mintanya yang slug gitu ya, ditesin pakai slug. Nah ternyata itu larasnya konvensional tapi suruh ngetes pakai slug gitu ya. Lalu larasnya ini yang slug, OD-nya 16, panjangnya alurnya 8, panjangnya 60. Lalu ini serombongnya minta dibikin yang karbon juga. Jadi bukan yang yang alumini itu bukan ya. Jadi minta yang karbon sekalian. Jadinya cakep seperti ini. Mungkin kalau untuk kedepannya pengen diupgrade tinggal di tabungnya aja Pak ya. Makanya kemarin tuh mungkin ekspresi saya di bagian belakang itu kayak kelihatan sedikit kurang rapat ya. Kalau nggak salah sekitar 2 jari setengah.
itu saya pengen ngulangin, pengen saya suruh ganti laras, pengen mastiin lagi gitu ya. Intinya kok banyak bagian, kan setiap saya ngetes juga nggak satu tipe ya, nggak satu tipe berat mimis. Nah itu kemarin hampir 4 tuh kayak kurang rapat. Ada satu sih yang paling dua yang terhitung rapat, tapi saya kok rada kurang enak itu apa perasaan saya gitu ya, makanya pengen saya ulang. Nah waktu mau saya ulang Pak ya, kemarin saya agak lupa namanya, Mas Hadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti dicek aja itu apa istilahnya. Pas mau saya cek, mau saya tes ulang, mau saya suruh ganti laras, itu baru dikasih tahu ternyata beliau minta laras konvensional tapi dicobain pakai slug. Nah gitu ya. Nah makanya ya alhamdulillah mungkin dari sisi itu beliau juga pas dicek itu, jadi gini, sebelum kirim juga pasti ditanya ya, kayak gini gimana Pak, udah sesuai apa belum. Dan ini dia ya Mas untuk hasilnya. Kalau dirasa kurang cukup atau kurang bagus, untuk larasnya bisa kita ganti ya Mas ya. Terima kasih. Akurasinya gimana, kalau udah sesuai baru kita berangkatkan, kalau belum oke itu nggak mungkin kita berangkatkan dulu ya, jadi pasti kita perbaikin lagi gitu ya. Nah untuk kemarin tuh alhamdulillah beliau juga udah oke, karena beliau juga udah memaklumi larasnya bukan peruntukan untuk yang benar-benar slug gitu ya, akhirnya udah diberangkatkan. Tapi di videonya mungkin saya yang kayak kurang apa istilahnya ya, kayak kurang tatak itu ya bahasa Jawanya ya, jadi kurang apa ya, kayak ragu-ragu itu loh, makanya pengen saya ulang kemarin tuh. Tapi karena kenyataannya seperti itu ya alhamdulillah gitu ya. Dan kalau unit ini juga gitu, ini unit konvensional tapi dipakein unit pakein mimis yang konvensional juga. Kalau yang kemarin tuh kan karena beliau juga pengen tahu gitu ya, apa kalau dipakai konvensional dipakein slug tuh hasilnya seperti apa. Soalnya beliau juga nambah mimisnya itu dicampur ya, ada yang slug ada yang konvensional ya, nggak apa-apa, itu mungkin keinginan beliau itu seperti itu, dan kita udah memaksimalkan dari waktu pengetesan dan peruntukannya udah kita kasih tahu biar lebih maksimal. Kalaupun pengen eksperimen di mimis yang lain itu ya monggo gitu ya. Intinya dari kita udah kita maksimalkan gitu ya, udah kasih tahu yang sebenar-benarnya gitu ya, nggak ada manipulasi dari ini itu mungkin jarak atau laras mimis dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi benar-benar yang kita ketahui itu kita sampaikan gitu ya. Oke, ini yang pertama pengetesan pakai roket ya, ini 14 green, lebih tepatnya 14,2 green Pak ya. Dan untuk speknya nanti mungkin sambil jalan, kalau ada yang kelewatan sambil jalan aja gitu ya. Oke, ini cari posisi yang enak dulu. Oke, mungkin di sini ya, ini yang Canon roket di sini nanti 5-6 sutan. Oke itu ya, ini FPS nya juga udah jalan, silahkan diperhatikan sendiri. Ini volumenya saya kencangkan dulu. Bentar, tak mode pesawat ya, sorry, mode datanya biar tak matikan. Oke, tembakan kedua. Dan untuk picunya itu nanti karena saya condong ke kiri, penembak kiri Pak ya, ini jadi condong ke kanan ya, otomatis sesuai kenyamanan saya. Nah itu kalau mungkin dirasa kurang nyaman ternyata Bapak penembak kanan, itu tinggal disesuaikan, dikendorkan baut dari sini Pak ya, dikendorin dikit baru diarahkan sepatunya. Kalau mau ganti step ke depan, ke tengah atau ke belakang, itu tinggal lepas tiang picunya. Ini juga settingnya dari bawah ini juga gitu Pak ya. Ini telah ada yang kurang lagi, nanti sambil jalan aja. Tembakan kedua Pak ya. Oke, rapat ya dengan perkenaan. Pokoknya teman-teman tuh kalau di Soviet Racing ya atau di toko saya itu insya Allah nggak usah kayak minta dimaksimalin, udah kita
punya apa rasa tanggung jawab sendiri ya, pengen dimaksimalin. Karena saya kalau ngasih tahu anak-anak juga, kalau pengen tokonya rame, pengen kalian apa omset kalian juga meningkat istilahnya ya, itu harus dimaksimalkan semua. Karena logikanya konsumen juga kalau puas itu nggak usah kita suruh ya, nggak usah kita suruh, nggak usah kita mintain tolong, itu udah pasti direkomin ke saudaranya atau tetangganya atau teman-temannya gitu ya. Kalau mereka sendiri itu udah merasakan puas di sini, akhirnya nggak kita suruh pun udah pasti direkomin gitu ya. Itu kayak apa ya, udah terpaten ya di pikiran saya. Jadi kalau saya memotivasi anak-anak ya, kalau ya istilahnya seperti itu mungkin ya, itu nggak jauh-jauh dari kata-kata kayak gitu ya. Mesti kayak ya dibikin puas tuh konsumen, itu dibikin nyaman, dibikin puas seperti itu. Oke, ini tembakan ketiga. Oke, rapat ya Pak ya. Tembakan keempat. Oke, rapat juga, istimewa Pak ya. Dan kalau perkenaannya sedikit membesar itu ya dimaklumi ya, karena papan plat terus dipilok itu, kalau teman-teman masih belum kegambar ya, silakan coba sendiri di rumah. Papan plat dipilok, setelah kering kalian tembakin gitu ya, akhirnya kayak kulit dikletekin gitu ya, kayak ngelupas gitu. Ngelupasnya itu jadi ketika dar itu nggak sepenuhnya di titik itu kelihatannya ya. Jadi kayak membesar dari yang seharusnya gitu ya. Silahkan dicoba mungkin kalau kurang kegambar dengan penyampaian saya. Ini tembakan keempat. Oke, rapat juga. Nggak tahu ya apa itu tadi keempat apa kelima. Sekarang kelima. Bentar. Agak cepetin biar nggak kelupaan jumlah zoom. Oke, istimewa. Dan itu tadi tekanan angin Pak ya, start di 2400 seingat saya ya. Tembakan terakhir ke-6 ya. Oke, istimewa Pak ya. Itu yang roket. Kemasannya seperti ini Pak ya. Mungkin kalau apa bapaknya nanti mau nambah atau belum tahu bungkusnya itu seperti itu kemasannya. Sekarang Hercules ya, Hercules seperti ini beratnya 13,6 ya, 13,6. Komanya yang sering kelupaan saya sini Pak ya. FPS nya silakan diperhatikan sendiri, soalnya saya fokusnya udah banyak. Tembakan kedua. Oke, dapat kanannya itu Pak ya. Tembakan ketiga. Oke, istimewa ya. Ngecat kualat. Tembakan ke 4. Ngecat kualat Pak ya. Istimewa. Tembakan ke 5. Istimewa juga. Dan ini real 50 meter ya. Di video sebelum-sebelumnya juga sering kasih B-roll. Ini waktu saya tes di rangefinder sama meteran manual ya, itu pernah saya tesin. Tapi kalau setiap bikin konten dibikinkan seperti itu kan repot. Dan B-roll itu atau file yang istilahnya waktu saya ngetes itu, kadang anak-anak memang ngasihnya itu di ketika saya menjelaskan seperti ini, tapi kadang di awal ya, karena kalau di awal saya kelupaan itu biasanya nggak memungkinkan dikasih B-roll yang waktu pengetesan itu ya. Soalnya saya juga nggak mau anak-anak itu tak kasih tahu kalau waktu tes akurasi terutama udah jalan akurasi itu jangan sampai
terpotong videonya, karena saya pengen ngeliatin ke teman-teman itu ini real gitu ya, nggak ada editan dipotong-potong atau seperti apa, itu nggak ada, real tanpa potongan, tanpa timpa-timpaan gitu ya. Jadi biar teman-teman kegambar kondisi yang di sini juga gitu ya. Ini memang real, dan kalau udah fase mentoknya gitu ya, silahkan main ke sini aja dicoba. Papanya itu nggak akan pernah rubah, yang 50 meter ya di situ, yang 25 meter ya di situ. Silahkan monggo mampir di sewaktu-waktu asal di jam kerja gitu aja gitu ya. Untuk papan itu juga nggak pernah saya pindah atau anak-anak pindah, itu nggak pernah. Kayak yang 50 ya di 50, kayak 25 ya di 25. Tapi kalau kita rubah itu pasti kita infoin di konten juga. Jadi nggak mungkin asal pindah tapi nggak dijelasin di konten, itu juga nggak mungkin ya. Itu udah saya kasih tahu anak-anak juga. Videonya gitu ya, ini bentar. Oke, papanya tadi mana? Oh ini ya. Bentar. Kalau rada getar-getar mohon maaf. Nah ini ya, 46,6 meter ya. Nah itu ya, nah 46,8. Nggak fokus ini. Nah, ini ya kelihatan ya. Nah ya, kurang lebih seginian lah ya. Dan alhamdulillahnya ini range findernya alhamdulillah ya, sama realnya yang manualnya ini ya. Minta kasih visual aja gini ya. Nah realnya ini alhamdulillah sama, kurang lebih lah, bisa dibuat acuan lah ya. Ini 46 ya, ini 46. Terus komanya ini nggak saya hitung ya, ini nggak saya hitung. Jadi langsung ke 46 gini aja apa ya. Terus ini nah ya, real ya ini. Minta pencet lagi ya. Oke, no, kelihatan ya, 47,2, 47,0 ya, toleransi di komanya lah ya. Kalau ada yang lebih kelihatan dekat ini karena mencetnya saya, mungkin karena kena pohon ini ranting-ranting yang depannya ini ya. Nah ini ya kelihatannya. Kalau di papan ini, nah ya kelihatannya 46,9 ya. Oke, ini tembakan kelima kalau nggak salah. Istimewa ya. Tembakan terakhir yang Hercules, habis ini ke HIS. Istimewa ya, satu alat. Ini dah. Sekarang HIS. Ini beratnya 9,56 green. Ini nggak tahu ya, nantinya dengan berat segini FPS-nya kalau melebihi 1300 atau 1200 ya, velocity-nya agak lupa saya. Itu biasanya nggak kedetek. Nanti kalau teman-teman ada solusi coba di sharing aja di kolom komentar. Oke, tembakan pertama yang HIS. Oke, ini ya. Nah ya kan, nggak detek. Itu nggak tahu ya, karena memang velocity-nya atau apa nggak tahu. Tapi pernah juga yang HIS melebihi 1300 itu detek. Tembakan kedua. Oke, dapat atasnya ini ya. Tembakan ketiga. Oke, terhitung ya sedikit pol lah ya. Nggak ada satu jari meskipun nggak nempel. Nah itu yang kayak bener-bener real dari istilahnya, nggak terlalu banyak efek percikan piloknya itu loh ya, yang saya maksud ya. Kan kelihatan itu, ini kecilnya kayak kelihatan padat gitu ya, nggak kayak yang kelupasan ya, yang kayak gini. Nah ini kan kayak kletekan dari piloknya. Oke, tembakan keempat. Oke, nah ini ya, dapat kanannya, agak atasnya lagi.
Nanti kalaupun ada yang kurang cocok ya bisa Bapak bisa tahu. Tembakan kelima. Tapi kayak gini juga bisa, sebetulnya bisa apa? Bisa cocok kok. Tapi karena kayaknya speednya ketinggian, akhirnya rada kurang rapat gitu ya. Tembakan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tembakan ke-6 ya. Oke, ini ya kelihatannya. Oke, istimewa Pak ya. Dan ini saya jelaskan dulu dari yang pertama. Yang pertama ini tadi roket ya, beratnya 14,2 grain, hasilnya seperti ini, istimewa, nyacat kualat. Nah itu di belakang ada orang lewat ya. Makanya kayak apa ya, ya memang harus di apa ya, ya diperhatikan gitu ya, karena sebetulnya ini juga bukan lahan yang punya umum gitu, bukan ya. Jadi memang ini sebetulnya ya lahan kita, bukan disombong-sombongin juga ya. Ini lahan kita, cuma kalau mau dilarang orang lewat juga kadang serba salah gitu ya. Kalau di kayak gini tuh ditegur salah, nggak ditegur kita yang kadang dirasa orang lain juga membahayakan orang lain gitu ya. Oke, ini lanjut aja ke ini roket 14,2 grain, istimewa Pak ya, segini. Terus yang ini Hercules juga istimewa ya. Ini beratnya 13,6 grain, Herculesnya cakep ya, nyacat kuala juga. Dan ini HS, ini antara kekencangan speed atau butuh penyesuaian juga. Itu dua faktor itu penting juga soalnya ya. Mungkin kalau dirasa pengen nyoba HS ya, saran saya itu tadi, speednya diturunin atau coba dipakai dengan yang speed yang sama, tapi apa disesuaikan sekitar 5-15 hutan. Kalau tetap nggak ketemu, coba diturunin. Kalau diturunin nggak ketemu ya mungkin memang nggak cocok sama larasnya gitu ya. Tapi ya masih cakep lah segini buat hunting ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini dulu ya. Buat Mas Zainal Hafifi, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga cepat semoga cepat sampai ya. Dan insya Allah sih kalau ke Jember mungkin sekarang misalnya hari ini kirim, lusa udah sampai gitu ya. Jadi apa cepet kok, masih Presidenan Jawa Timur. Dan mungkin kalau nanti dapat apa momen atau pas waktu hunting ke record gitu Pak ya, itu coba dikasih testi ke anak-anak, soalnya nanti pasti kadang waktu jelasin ke pelanggan yang lain juga pastinya ditanya ya. Nah, itu biar bisa buat testi kita juga gitu ya. Ya saling membantu lah. Masa pas waktu puas diem, pas waktu ada kendala dikomplain, nah itu ya kurang apa, sedikit kurang enak di saya gitu ya. Oke, mungkin gitu dulu ya buat Mas Zainal. Terima kasih banyak Pak ya atas orderannya. Semoga rezekinya lancar, melimpah, amin. Dan buat teman-teman yang lain bisa kalau ada yang minat bisa WA admin di bawah, itu ada admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pastikan rekeningnya pakai rekening perusahaan seperti Indonesia, itu ada BRI dan BCA. Selain nomor rekening tersebut, bahkan sekalipun itu admin saya kalau pakai rekening lain, itu saya jamin penipuan dan saya garansi itu bukan saya gitu ya. Jadi pastikan rekeningnya itu pakai rekening di bawah ini, itu ada seperti Indonesia, ada BRI dan BCA gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu dulu ya, maaf belepotan, mungkin ya seperti itulah. Kalau ada kurang-kurangnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya. Oke, saya dari Panata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.